Jelang laga kontra Arab Saudi, 4 kabar buruk menghantam timnas Indonesia yang bisa buat pasukan Shin Tae-yong menderita. Simak baik-baik video ini, berikut penjelasan lengkapnya. PSSI evaluasi besar-besaran di timnas Indonesia, legenda Belanda ini dielu-elukan supporter Garuda di sosmed layak gantikan Shin Tae-yong. Simak baik-baik video ini, berikut penjelasan lengkapnya. Sebelum lanjut ke berita selanjutnya, ayo dong, subscribe channel Gibol Football, biar tidak ketinggalan berita terhot dan terupdate. Jelang laga kontra Arab Saudi, 4 kabar buruk menghantam timnas Indonesia yang bisa buat pasukan Shin Tae-yong menderita. Timnas Indonesia dihantam 4 kabar buruk sekaligus jelang pertandingan melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan antara timnas Indonesia melawan Arab Saudi akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa, 19 November 2024. Kemenangan wajib diraih timnas Indonesia untuk menjaga asa agar bisa mengakhiri kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan duduk di posisi ketiga atau keempat. Jika target tersebut tercapai oleh pasukan Shin Tae-yong, tiket untuk bermain di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin terbuka. Saat ini, Ragnar Oratmangoen dan kawan-kawan masih berada di peringkat ke-6 alias juru kunci klasemen sementara grup C. Indonesia baru meraih 3 poin dari 5 pertandingan, dengan menahan imbang Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Sementara saat menghadapi Cina dan Jepang, tim Merah Putih menelan kekalahan. Namun, di tengah misi penting tersebut, timnas Indonesia dihantam 4 kabar buruk yang bisa saja membuat targetnya menjadi meleset. Yaitu kabar buruk pertama datang dari kondisi Kevin Dix yang diragukan bisa tampil saat menghadapi Arab Saudi. Manajer timnas Indonesia, Sumarji, menyatakan bahwa kondisi keseluruhan dalam keadaan baik. Namun, hanya Kevin Dix yang diragukan tampil. Kondisi tim secara keseluruhan cukup baik, namun dari Kevin Dix dari cederanya belum dikatakan baik, masih upaya diperbaiki dari sisi cederanya. Kita lihat dari tim dokter hari ini atau besok, kita lihat perkembangannya seperti apa, ujar Sumarji di Stadion Madia, Jakarta, Minggu, 17 November 2024. Pemain FC Copenhagen ini mengalami cedera saat timnas Indonesia dikalahkan Jepang dengan skor 0-4 di laga sebelumnya. Kevin Dix ditarik keluar pada menit ke-40 oleh Shin Tae-yong, setelah sempat mengalami benturan dengan pemain Jepang. Dia pun tidak terlihat dalam sesi latihan sebelum laga kontra Arab Saudi di Stadion Madia, Jakarta, Minggu, 17 November 2024. Kemudian yang 2. Mental down. Permasalahan teknis, isu di non-teknis pun menghinggapi timnas Indonesia jelang pertandingan melawan Arab Saudi. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan kondisi mental skuad Garuda sempat down usai dihajar Jepang dengan skor telak 0-4. Di locker room kemarin tentu mereka down, karena mereka ingin sesuatu yang luar biasa, ujar Erick Thohir di Stadion Madia, Minggu, 17 November 2024. Jika tak segera diatasi, bukan tidak mungkin target meraih kemenangan atas Arab Saudi akan kembali meleset. Hal ini membuat langkah skuad Garuda untuk lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 akan semakin berat. Kemudian yang ketiga. Desakan Shin Tae-yong out. Terpecahnya pendapat supporter tentang posisi Shin Tae-yong pun menjadi kabar buruk bagi timnas Indonesia. Seusai pertandingan melawan Jepang, media sosial diramaikan dengan tagar Stiot. Mereka tidak puas dengan beberapa keputusan Shin Tae-yong, seperti mencoret Eliano Rejders dari daftar susunan pemain lawan Jepang. Namun, ada juga supporter Indonesia yang menolak tagar tersebut, karena menilai Shin Tae-yong masih sangat layak mengarsiteki skuad Garuda. Hal ini tentu saja bisa memengaruhi fokus dan konsentrasi Shin Tae-yong jelang pertandingan melawan Arab Saudi. Kemudian yang terakhir yaitu Erick Thohir tegaskan siap mundur dari ketum PSSI. Pernyataan mengejutkan datang dari Erick Thohir usai timnas Indonesia dikalahkan Jepang pada pertandingan sebelumnya. Erick Thohir mengatakan siap mundur dari kursi Ketua Umum PSSI jika pelatih dan pemain tidak percaya kepada proyek besar yang saat ini sedang dibangun. Selesai pertandingan, saya bertemu media. Mereka semua ada di luar. Apa yang saya katakan kepada mereka, itu menjadi tanggung jawab saya, ujar Erick Thohir dikutip dari akun Instagram resminya pada Sabtu, 16 November 2024. Dia kemudian bertanya kepada Jay Itzes dan kawan-kawan, apakah masih percaya kepada proyek yang saat ini dijalankannya atau tidak. Sebagai Ketua Umum Federasi Sepak Bola ini, dengan semua hasil yang kita terima. Saya membawa pelatih, saya membawa seluruh pemain, untuk percaya pada proyek ini, katanya. Pertanyaannya, apa kalian masih percaya pada proyek ini?
Apakah kalian masih percaya pada saya sebagai pemimpin kalian? Tanya Erick Thohir. Apabila pemain dan pelatih sudah tidak percaya dengannya, Erick Thohir mengaku siap mengundurkan diri sebagai Ketua Umum PSSI. Karena jika tidak, saya akan mengundurkan diri dari Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. Karena sudah menjadi tanggung jawab saya. Jadi apa kita masih bersama? Tanya Erick Thohir lagi. Para pemain pun menjawab, iya, terhadap pertanyaan yang diajukan oleh Erick Thohir. Dia melanjutkan, Indonesia masih bisa mengejar target duduk di posisi ketiga atau keempat untuk lolos ke babak berikutnya. Kita masih punya 5 pertandingan, 3 laga kandang, 2 laga tandang kita butuh 9 poin untuk berada di posisi 3 atau 4. Bahkan untuk posisi nomor 4, katanya. Jelang laga kontra Arab Saudi pada pekan depan, Erick Thohir meminta kepada semua pemain untuk introspeksi diri. Jadi malam ini saya ingin semua yang ada di sini untuk introspeksi diri kalau kalian ingin saya bertahan di sini. Sebagai bagian tim ini, ditutupnya. PSSI evaluasi besar-besaran di Timnas Indonesia, legenda Belanda ini dielu-elukan supporter Garuda di sosmed layak gantikan Shin Tae-yong. Salah satu legenda Timnas Belanda dielu-elukan supporter Garuda untuk menggantikan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia usai PSSI akan melakukan evaluasi besar-besaran. PSSI bakal mengevaluasi Timnas Indonesia secara besar-besaran usai kalah 0-4 dari Jepang pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Grup C, Jumat, 15 November 2024. Pasalnya, kekalahan dari Samurai Biru itu membuat skuad Garuda menghuni posisi juru kunci di Grup C dengan koleksi 3 poin. Timnas Indonesia tertinggal 4 poin dari Cina yang berada di posisi keempat alias batas terakhir untuk bisa lolos ke putaran keempat kualifikasi. Nantinya, 2 tim teratas lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026 selagi tim peringkat ketiga dan keempat lanjut ke putaran keempat kualifikasi. Usai kekalahan dari Jepang, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir sempat mendatangi para pemain dan pelatih Timnas Indonesia di ruang ganti. Saat itu, ex-presiden Inter Milan tersebut menanyakan keseriusan dan kepercayaan mereka terhadap proyek Timnas Indonesia untuk masa yang akan datang. Erick Thohir menegaskan bahwa jika para pemain dan pelatih tidak percaya lagi dengan dirinya, maka ia siap mengundurkan diri sebagai Ketua Umum PSSI. Sebelum memutuskan hal itu, dia akan mengevaluasi Timnas Indonesia termasuk pelatih Shin Tae-yong secara besar-besaran. Seperti yang saya sampaikan kemarin waktu saya ketemu mereka, ini akan jadi evaluasi besar-besaran. Semua dievaluasi termasuk Shin Tae-yong, jadi kita evaluasi besar-besaran, kata Erick Thohir di Stadion Madia, Jakarta, Minggu, 17 November 2024. Bahkan kemarin saya sampaikan di ruang ganti bahwa kita semua percaya tidak dengan proyek besar ini, kalau pemain tidak percaya, kalau pelatih tidak percaya, ya saya siap mundur, itu poinnya. Kalau tidak percaya ya selesai dong, imbuh sosok yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu. Evaluasi besar-besaran yang dilakukan PSSI itu bukan tidak mungkin bisa berdampak pada masa depan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Meski pelatih asal Korea Selatan itu masih terikat kontrak dengan PSSI hingga Juni 2027, ada beberapa nama yang masuk radar pelatih Timnas Indonesia selanjutnya. Salah satunya adalah Giovanni Van Bronckhorst. Tak sedikit supporter Garuda yang mengelulukan namanya untuk menjadi pengganti Shin Tae-yong. Di antaranya diutarakan oleh akun fanbase atau supporter Timnas Indonesia yakni Indonesiaat di Instagramnya. Indonesia bangga mempunyai keturunan seperti GVB, Giovanni Van Bronckhorst, dan GVB juga bangga memiliki darah Indonesia, ditulis Indonesiaat di Instagramnya. Harapannya semoga suatu saat nanti, kita dapat berjodoh untuk bisa bersama dengan GVB dan GVB pulang ke pangkuan Ibu Pertiwi. Hanya tinggal waktu dan takdir yang menjawab harapan ini semua, tambahnya. Sebagai informasi, Giovanni Van Bronckhorst alias GVB adalah mantan kapten Timnas Belanda yang berdarah Indonesia dari Maluku. Legenda Timnas pusat itu saat ini berkarier sebagai pelatih di klub raksasa Turki, yakni Beşiktaş dengan kontrak hingga Juni 2026. Arsitek berusia 49 tahun itu mempunyai segudang pengalaman dan terbilang sukses dengan mencetak banyak prestasi yang gemilang baik itu saat menjadi pemain maupun pelatih di benua Eropa. Tak heran jika banyak supporter Timnas Indonesia yang menantikan perannya untuk menjadi pelatih skuad Garuda di masa yang akan datang sebagai suksesor ST. Pelatih kesukaan gue semoga aja apabila ST mundur atau dipecat oleh federasi dia yang menggantikan menahkodai punggawa Timnas Indonesia ke depan. Walaupun sangat sulit tapi tidak ada yang tidak mungkin, ditulis komentar akun Enial123. Semoga suatu saat nanti kalau beliau benar jadi head coach bisa sabar ngadepi netizen yang ekspektasinya di luar nalar, ditimpa Latvaan 09. Next pengganti coach ST, Isahud Supri 2452.